surat kan. Kalau orang bapak sana, mulutnya jarit di kambang jatuh badai si bunga lado, mulutnya surat di kambang jatuh badai air mata. Iya. Bapak Kasman kok tahu lagu apanya? Oh, Minang gitu. Pernah pacar saya orang Minang. Makanya saya tahu kan gitu. Jadi di sana lah kan. Yang inilah maunya setelah selesai acara ini terangkat kembali. Bukan hanya sekedar cari juara 1, juara 2. Itu nomor 2 lah itu. Tapi terangkatnya kembali norma-norma adat budaya Mandailing tadi itu ke permukaan. Baik dia melalui tulisan ataupun melalui publikasi yang lain. Tapi seharusnya kalau kalian yang calon-calon sarjana, ini calon sarjana semua kan, maunya diangkatlah melalui sebuah tulisan. Jangan takut disalahkan orang. Tulisan yang bagus itu banyak salahnya diperbaiki. Tapi diperbaiki. Belum tentu tulisan yang tidak pernah salah itu, ya, yang dari Sabulu, Pasabolas Dot Siman Jujung. Mana tahu ada harta orang tama soalnya orang tua. Semoga dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Sri Widayanti. Saya sekarang sedang semester 7 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kebetulan jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pak. Pertanyaan saya di sini, Pak. Tadi kalau nggak salah Bapak itu ada mengkaitkan ataupun menceritakan sebuah budaya ataupun adat Mandailing istilah patuekon. Jadi di sini Pak yang perlu saya pertanyakan sama Bapak, bagaimana menurut Bapak ada yang pernah saya dengar ke telinga saya dari beberapa percakapan ataupun tanggapan dari masyarakat dalam istilah patuekon ini di kampung saya sendiri itu Pak sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan dan ada orang yang mengklaim kalau misalnya si boru, si pengantin wanita ini menggendong anak, jika anaknya nanti yang digendong kebetulan laki-laki, maka si anak ini akan beranakkan anak pertama itu laki-laki gitu Pak. Jadi pandangan bagaimana menurut Bapak cara mengatasi klaiman di sini ataupun kita menangkapnya itu agar tidak keluar dari syariat Islam, Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mantap sekali. Memang sengaja buat tinggi tadi. Karena problematika di tengah-tengah masyarakat ada yang mengklaim. Makanya bagaimana mensyariatkannya? Maka seperti yang Bapak sampaikan, memang sengaja kemarin itu waktu acara pendidikan anak Bapak buat patuekon, tetapi itu pabotohon. Nggak ada lagi istilah yang gendong anak, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang milih-milih batu, ya kan? Kemudian marpangirnya itu kan ada marpangir di sana. Nggak ada lagi beras yang ditumpahkan, tetapi dibuat dengan bunga pinang, kuning juga itu. Pangirnya ya pangir yang biasa. Nggak ada lagi di sana, cukup tabur horas kan gitu. Itu horas itu kan doa. Hiras, horas sehat itu kan. Horas. Cukup dipublikasikan juga. Koridor awal Marpangir itu tak ada yang salah. Membersihkan diri. Apa dulu yang dibuat hukum kita? Pandan hitam. Ya kan? Apa lagi? Jeruk purut. Terus kelapa. Yang keringkan kan? Terus patak leman. Yang harum-harum semuanya. Dijemur kan gitu. Mau puasa ataupun mau lebaran, dibilang omak masing-masing bawa panggil, ya kan? Bawa panggil. Mas panggil lah, membersihkan diri. Ada niat yang lain itu. Kus do panggil nih masih paling doang itu. Di tapian oma sana, kus do panggil nih ada. Kus do dapat dia. Masih ni kan? Aku panggil pun dah. Udah uskus, orang ambil ini potong kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mahasiswa semester 4 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi yang mau saya tanyakan di sini itu seputar budaya, agama, dan pendidikan ya di dunia Natal ini. Kita ketahui bahwa dalam Islam ilmu itu adalah suatu kemuliaan, kalau ilmu kita benar muslimin. Dan di malam Natal ini khususnya saya rasa kita perlu meningkatkan sebuah mekanisme pendidikan ya gitu kan Pak. Namun dalam budaya Manjaleng Natal, budaya suku Mandailing khususnya, saya melihat tidak ada suatu adat budaya yang sangat mengkhususkan sebuah pencapaian pendidikan menurut saya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak kiranya punya gambaran tentang adat dan kebudayaan bagian mana dalam suku Mandailing ini yang kiranya bisa kita kembangkan Ya, yang selaras dengan pengembangan pendidikan. ya, Oke. Terima kasih. iya, mantap pertanyaan. Itu baru itu. Misalnya kan, upaya yang dibuat orang Mandailing Natal adalah termasuk ini. Tempat kita ya. Tujuan Bupati Mandailing Natal mendirikan ini, bangunan yang semegah ini sebesar ini dengan memakan biaya yang besar. Inilah tempat kita. Silakan siapa yang mau pakai, kita izin aja sama petugas. Pakai untuk sarana pendidikan. Itu satu. Berarti fungsi Bagas Godang adalah untuk memberikan sarana pendidikan di Mandailing Natal. Kita kembalikan ke kodratnya Bagas Godang itu. Bagas Godang yang ada di daerah-daerah seperti Kota Nopat, Ulu Pungkut, yang Tidoli, yang Penyabungan Jaya, itu semuanya dulu adalah tempat untuk mendidik. Nah itu kan, itu tempat sarana prasarana. Nah, kemudian pemangku adat. Pemangku adat. Sekarang sudah diterbitkan ada forum pelestarian adat budaya Mandailing. Di sana pun sudah ada bagian tentang pendidikan. Nah, ya kan Pak? Bapak bagaimana? Oh, sangat nih Bapak ini. Kalau Bapak di dalam sebagai dewan pakar, nggak tahu mana yang saya pakarkan kan? Cuman kalau mau diperdakan, ada analisis naskah akademik yang mau ke sana kan gitu. Ada pengkajian akademik. Jadi inilah yang kita mulai untuk Mandailing Natal ini. Kemudian ada pengajian, ya kan? Pengajian itu diperdakan sama pemerintah daerah. Pengajian antar maghrib dan isya. Itu sudah diperdakan pemerintah. Itu dari segi apanya kan? Kemudian sudah mengupayakan memberikan subsidi-subsidi bantuan kepada guru-guru MDA melalui dana bansos. Walaupun dana yang diterima belum maksimal. Misalnya dengan dua sekolah di Universitas Jakarta, jurusan ilmu hukum semester 6. Jadi Bapak sekadar maksudnya jalan kita lurus kon kata-kata nih atau bangan contohnya Bapak dampak mengalap boru dulu pungkut jabat do keluar pengantin ada boru mon bagas dengan dalam orang tua sudah dungu isalah kon boru biba itu anak lainnya kan Bapak tidak tolong lagi itu balakang jabat mali itu balakang ada pengen Bapak maksudnya sekadar memperluas. Iya. Jadi itulah sebenarnya itu yang ditambah-tambah, ya kan? Mungkin anak-anak seperti kami Kak ya udah iya gitu. Ya. Sebenarnya mau ditoleh ke belakang pun mau disalam sekali lagi tak masalah, ya kan? Yang dulu itu mungkin jangan noleh ke belakang. Ada apa? Foto promo kalau orang Jawa, siapa namanya? Tata krama. Kalau bukan lewat ke belakang begini, kita sudah pamit, seolah-olah ada yang tinggal atau ada kurang sekitar orang. Itu ada bahasanya itu. Makanya jangan noleh ke belakang. Berarti seolah ada kekurangan penyambutannya ataupun ada benda kita yang tertinggal.
Jadi kalau kita sudah selamat, plong jalan ke depan jangan ada lagi. Itu artinya, jadi diluruskan bahasanya ini. Kok, ya, kok nggak boleh sih oleh ke belakang? Itu artinya, kan gitu. Yang lebih susah lagi bukan itu. Orang Jawa coba. Nah, coba. Ada yang pernah ke Jawa ini? 10 meter ke sana kita tidak boleh membelakangi. Kita sudah pamit gini. Kita mundur. Untung jalannya tidak ada lubang. Kalau ada lubang, hancur kita. Baru membalik. Itu pun membaliknya bukan balik begini, bukan belakang kita. Minggir dulu 3 langkah. Nah, kan itu. Baru membalik. Itu tata krama. Nah, dan itu pun kita masukkan tata krama dia di sana. Jangan merasa orang yang nyambut kita yang sudah melepas kita itu merasa berhutang, kan? Dan kita mulai begini, contoh gitu. Tadi selamat sama Pak Dedi, kita contohkan, ini kan? Sampai jumpa ya Pak. Kita ada tanya sama dia. Ada apa? Ada B. Ada apa kan gitu? Kira-kira begitu loh. Kita luruskan dia. Karena kemarin Bapak kayak misalnya dia lupa ada mamanya kali Pak dalam orang tuanya. Ya. Kata Muhammad Sabanjar dengan Bapak. Ya. Jawab dong salami umatnya lupa ya. Mana dari malu kayak gitu kan Bapak maksudnya. Itu yang kita luruskan. Itu yang kita luruskan. Kita luruskan dengan kalimat kita jadi kalimat Al-Quran. Anis kurul wabil wali digandengkan sama Allah, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Digandengkan dia. Sehebat itu orang tua itu. Digandengkan dalam satu ayat itu. Kan itu. Kita luruskan dengan ayat. Kan? Selesai pada. Makanya sama Kobar itu pun kan ada Kobar masih